Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai paper yang saya review yang berjudul Analisis Energi pada Kolam Renang untuk Kegiatan Olahraga, Solusi Hemat Biaya untuk Peningkatan Efisiensi. Secara singkat, di paper ini menerangkan mengenai perhitungan energi secara termodinamika yang terjadi pada sebuah kolam manifestasi, yang fokusnya yaitu terkait heat loss yang terjadi. Ada 4 macam heat loss yang dianalisis pada permasalahan ini, yaitu secara konduksi, konveksi, evaporasi, dan radiasi. Lalu saya juga menambahkan terkait inovasi yang belum ada di paper ini, yaitu saya membandingkan dengan analisis rumus yang berbeda secara termodinamika. Selain itu, saya juga menambahkan inovasi terkait bagaimana perhitungan pembuatan kolam renang secara menyeluruh dengan analisis cost analisisnya. Oke, jadi untuk slide selanjutnya, ini yang saya terangkan terkait energi yang ada, yaitu kesetimbangan massa dan energi pada kolam pemanas air. Di slide dijelaskan mengenai gambar sebuah kolam, yaitu ada beberapa heat loss yang terjadi apabila kita membangun sebuah kolam manifestasi, yaitu ada evaporasi, ada radiasi, konveksi, konduksi, dan tentunya di sini ada penambahan yaitu pergantian air apabila terjadi di sebuah kolam. Lalu selanjutnya dari kolam tersebut muncullah bagaimana sih untuk mencapai efisiensi energi supaya tidak memakan energi terlalu banyak, karena itu bisa memboroskan suatu energi yang nanti berdampak kepada cost. Yang pertama ditinjau dari macam-macam efisiensi energi yang bisa ditekan, yaitu pengurangan kebutuhan panas, kerugian, serta pemulihan. Dan yang kedua terkait dengan produksi energi itu sendiri yang terjadi di panasnya diganti dengan renewable energy. Yang di sini itu nantinya akan dianalisis. Lalu ada 2 cara juga untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu yang pertama pembuatan material yang bersifat isolator. Tentu kalau ada material bersifat isolator akan menghambat perpindahan panas yang terjadi. Lalu yang kedua yaitu penambahan penutup kolam renang thermal di sini. Jadi untuk menanggulangi radiasi yang terjadi, khususnya pada malam hari karena tidak dipakai, bisa menambahkan penutup kolam renang. Nah, yang terakhir ada penambahan heat pump. Jadi apabila bisa ditambahkan heat pump, tentu akan menghemat energi dari segi sirkulasi air itu sendiri dari dingin ke panas atau panas ke dingin, karena nanti bisa meningkatkan COP-nya sendiri. Lalu di slide selanjutnya yaitu analisanya yang terjadi apabila sebuah kolam ini dianalisa bagaimana heat loss yang terjadi, itu ternyata 60% heat loss yang terjadi diakibatkan oleh evaporasi. Artinya di sini yang terbesar dibandingkan 4 yang lain. 38% terkait penggantian air, sisanya yaitu sangat sedikit sekali terkait konduksi dan konveksi. Dari situ saya mencoba mencari paper lain yang senada dengan paper ini untuk membandingkan bagaimana apabila terjadi di kondisi atau permasalahan lain. Inovasi yang pertama, saya mencoba cari menggunakan rumus yang berbeda yang notabene lebih lengkap di sini. Dipaparkan di slide ada beberapa rumus, itu menambahkan salah satunya terkait radiasi. Yang lainnya cukup sama, cuma rumusnya berbeda. Lalu saya coba memasukkan kondisi batas untuk melakukan perhitungan untuk simulasi di sini. Apakah hasilnya signifikan atau tidak. Nah, setelah dilakukan perhitungan, nyatanya ada penambahan yang cukup berbeda. Yaitu yang pertama, kalau tadi diterangkan tentang konduksi dan konveksi hanya sebagian kecil,
tidak dijelaskan secara radiasi, di sini 18% menyumbang secara radiasi. Lalu juga ditambahkan konduksi dan konveksi semakin mendetailnya pemisahan sejumlah 8%. Lalu untuk evaporasi cukup senada dengan yang tadi yaitu 67%. Inovasi yang kedua, jadi saya mencoba perhitungan cost analysis di sini. Bagaimana apabila kita mensimulasikan pembuatan ini hingga menjadi modal kita itu balik. Jadi ada 3 yang dianalisis secara NPV, IRR, dan PBT-nya. Referensi yang saya dapat, kondisinya karena ini di Italia, sudah terdapat tentang biaya-biayanya, lalu dimasukkan ke rumusnya, dan ternyata totalnya sebesar 627.500 euro. Lalu saya coba secara perhitungan cost analisisnya, dari tahun pertama pembuatan, ternyata harus menunggu sampai tahun ke-15 dengan asumsi IRR tiap tahunnya sebesar 7,4%. Artinya, modal awal yang dikeluarkan ditunggu tiap tahunnya sampai muncul tahun ke-15, yaitu nominalnya sekitar 3.000 euro, barulah ini bisa balik modal dan menghasilkan keuntungan untuk kedepannya. Untuk kesimpulan dan penilaian dari paper ini dan paper yang saya tambahkan, yang pertama, senada evaporasi heat loss-nya sebesar 60%. Yang kedua 67%, hampir sama. Lalu untuk penilaiannya sendiri, di paper utama yang saya review, itu tidak dijelaskan secara kompleks heat loss yang terjadi seperti apa. Hanya 4 secara termodinamika perpindahan panas. Oleh karena itu saya menambahkan inovasi dengan penambahan suku lain, yaitu radiasi dari sinar matahari. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu penambahan terkait cost analisisnya, hingga kita bisa mengira-ngira apabila kita membuat kolam butuh waktu berapa tahun agar bisa balik modal. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.